Tahu nggak yang namanya Sri Mulyani? Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja. Dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Langsung silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini saya sangat menikmati Bang Iman diskusi ini. Dari ada pakar big datanya, anak data analisis dari algoritma ya. Kalau saya kan lebih memang pengamatnya menganalisis peristiwa ini. Pertama, memang dari awal saya sudah mengatakan terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar. Ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh ya geng Solo ini, ya kan? Maksudnya akibatnya adalah 9 orang ini korban karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder, ya kan? 2019 yang terjadi adalah bisa 1 kali 24 jam. Sekarang kok bisa seperti ini perjalanannya panjang sekali. Ya. Saya tidak bicara tentang pemicu soal pajak ya. Kalau pajak itu soal omongan politisi tadi, penderitaan rakyat apalagi sedih sebenarnya. Bayangkan kalau ada satu tulang punggung dalam keluarga karena undang-undang Omnibus Law misalnya yang dibuat tergesa-gesa itu kemarin, tiba-tiba mereka di PHK tanpa pesangon, cuma satu keluarga nafkah tulang punggung di situ. Bayangkan ketika waktu yang sama dia punya 3 anak yang lagi disekolahkan. Bayangkan menderitanya rakyat. Habis itu diperas lewat namanya pajak, ditindas, habis itu rakyatnya dimaki dan pajak itu tidak kembali kepada rakyat. Itu wajar, itu lain hal. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Nggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini atau seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi. Iya. Supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Ya kan geng Solo. Diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Solo kan saya nggak sebut nama, geng Solo banyak. Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak, ya kan? Tapi kita bisa paham lah, ya kan? Contoh, saya dengarkan menteri yang geng Solo ini misalnya, kan nggak tahu juga menteri apa. Ada yang ngomong menterinya ukuran pinggang saya dibilang cepat mati, ya kan? Terus ada yang bilang pendapatan 15 juta ke atas itu lebih pintar dan lebih sehat. Ngomong menterinya kayak begitu. Ada tanah yang nganggur akan disita negara, ya kan? Ada menteri yang unik lagi bicara tentang menteri dalam negeri, ya. Akhirnya ribut pulau ini dengan pulau ini, hampir kedaulatan negara hancur, ya kan? Betul nggak? Ada izin tambang tiba-tiba harus dicabut, ya kan? Di Raja Ampat, padahal Indonesia Timur ini indah sedunia. Tambang kemudian dijadikan dikeruk untuk sumber daya alam kita, padahal pesonanya Indonesia Timur, alamnya nggak bisa digantikan dengan tambang gitu loh. Indahnya Indonesia harus dicabut oleh presiden hari ini, ya kan? Belum ada menteri yang kemudian bicara tentang keuangannya, walaupun itu dibantah, dibilang dosen, guru beban negara. Itu hoax kan? Ya itu hak katanya, tapi kan itu berkembang akhirnya, itu diklarifikasi. Tapi saya ingin mengatakan, ingat ada pejuang ranah Minang, ya, Sumatera Barat, Siti Mongopoh, ya. Siti Mongopoh ini pejuang ranah Minang dari Sumatera Barat itu melakukan balesting. Bagaimana dia menjadi pahlawan dari ranah Sumatera Barat, Minang, strong leadership perempuan Minang, dia melawan ketika pajak dinaikkan oleh company Belanda waktu itu. Yaitu pajak sawah dan ladang. Dan balesting itulah kemudian dia Siti Mongopoh menjadi pahlawan karena adanya penindasan,
ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dilakukan oleh negara. Nah, kalau kemarin Pak Prabowo juga sudah menghentikan ya 11-12% itu pajak. Kalau misalnya nggak ada, saya heran juga. Kadang-kadang kalau nggak anarkis, ya tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini juga penyakit. Jadi harus anarkis. Itu masalah juga. Mestinya ke depan nggak perlu kemudian harus ada ketidakteraturan seperti ini. Ini juga merusak sebenarnya. Jadi kalau saya katakan geng soal semua menteri tadi itu menteri dari mana sebenarnya? Oke. Ya? Bung Semar. Menteri lama atau menteri baru? Yang ngomong nggak sense of politik. Maksud saya begini, ditambah lagi tunjangan, gaji dinaikkan terus. Itu membuat rakyat, dia tidak peka kepada rakyat. Dia tidak menjiwai rakyatnya. Dia bahkan, Anda bisa lihat hari ini, sudahlah kita diperas, ditindas, kemudian rakyatnya dimaki, disalahkan terus. Ditambah lagi di jalan kita disalahkan lagi. Kita udah bayar ini pajak, ditotet-totet di jalan, diusir di jalan. Itulah puncak kemarahan rakyat sebenarnya. Bagaimana nggak sakit hati kita di jalan diusir-usir begitu, ya kan? Di luar negeri nggak ada menteri-menteri pakai totet-totet, hanya presiden saja sama ambulan, udah selesai, ya kan? Betul nggak? Ini menyakitkan betul hari ini rakyat itu tersiksa. Untuk yang totet-totet saya tepuk tangan. Ya, Oke. menyakitkan. Yang ketiga adalah tidak bisa, tidak mungkin namanya revisi Undang-Undang Polri ini harus dilakukan. Nggak bisa, karena kalau nggak jangan-jangan Polri hari ini lebih kuat dari presidennya. Bayangkan. Lebih kuat daripada presidennya hari ini. Dia bahkan bisa buat negara dalam negara. Itu bahayanya. Kenapa? Kekuasaan tanpa dibatasi, tidak diberikan kewenangan yang terlalu luas, tidak ada yang bisa mengawasi. Percaya nggak? Bahkan kalau anggotanya pun melanggar, dia tidak bisa tindas. Dia tidak bisa akan adili. Kenapa? Kewenangannya tanpa batas. Jadi menurut saya udah waktunya hari ini Kapolri itu direvisi semua undang-undangnya. Gak ada pilihan. Anda bisa lihat bagaimana manipulasi Sambo itu terjadi. Itu fakta atau bohong? Kanjuruhan itu dibunuh 130 orang. Percaya nggak? Tidak ada hanya maaf tanpa ada diikuti dengan hukuman yang setimpas dengan rakyat, ya kan? Tapi rakyat selalu ditindas, dipaksa, habis itu ngomong nggak mikir. Kata orang Minang mengatakan begini, mengecek dulu baru berpikir, ya. Habis itu baru ini enggak. Bahasanya begini kalau orang Minang, kita itu kalau ngomong mikir dulu, baru ngomong, habis itu nggak perlu minta maaf, betul nggak? Saya ngomong ke tadi kan ada buktinya semua, nggak ada yang salah. Kalau salah bisa iya bisa tidak juga kan? Tapi ini udah puncak sebenarnya, puncak sebenarnya. Jadi menurut saya hati-hati Pak Prabowo, ya, bermain api seperti ini. Jadi menurut saya tidak ada kesetiaan lama itu, ada kesetiaan. Dua kesetiaan itu nggak ada. Yang ada hanya satu kesetiaan, ya kan? Jadi saya nggak tahu ini sampai kapan dibiarkan seperti ini. Saya sangat sedih. Selalu Pak Prabowo, saya sedihnya Pak Prabowo ngomong, saya doakan Pak Prabowo jangan pernah salahkan rakyat. Itu saja. Salahkanlah pejabatnya, salahkanlah pembantunya. Apalagi bahasa-bahasa tadi muncul kudeta, ya terorisme itu oke, tetapi coba sampaikan bahwa kemarahan ini adalah karena pejabat Anda, ya. Karena menteri Anda, karena anggota DPR Anda yang kemudian tunjangannya dinaikkan terus. Tahu nggak yang namanya Sri Mulyani? Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja. Dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Betul nggak? Dia tidak menyatu. Artinya apa? Faktanya, DPR kemarin konversi pers mengatakan, kami nggak ngerti tunjangan 50 juta ini tiba-tiba datang ke kami. Masa kan itu nggak masuk akal. Kalau DPR nggak ngerti kan keputusan itu diputuskan oleh pemerintah dan DPR. Nah itu konfirmasi ke DPR-nya. Dia bilang tiba-tiba datang 50 juta itu. Itu fakta. Ya dua-duanya tahu lah setidaknya. Ada nggak anggota DPR hari ini yang miskin? Hidup yang susah? Ada nggak polisi hari ini yang miskin masuk yang jenderal-jenderal ini? Nggak ada. Bentar, ukuran miskin apa? Saya pernah jadi DPR 2 kali. Ya maksudnya. Nah, ukuran miskin apa misalnya ukuran miskin? Ukuran Indonesia? Ya nggak, ukuran miskin itu adalah ya dia gajinya tadi. Kalau gajinya tinggi ya nggak miskin, kaya lah.
Ya kan? Enggak, ukuran miskin, oke. Ukuran miskin apa? Rata-rata. Misalnya, saya kebetulan Ya KPI-nya kan? agak dari pendapatannya. Misalnya nih, Ya, saya 2 kali anggota DPR. Iya. LHKPN saya 1 miliar. Miskin nggak? Ukuran rakyat Indonesia kaya pasti. Kaya ya? Berapa pendapatannya tadi? Nggak. 1 miliar. Di tabungan saya 1 miliar. Oh, di tabungan. 2 periode DPR itu ukurannya gimana? Pasti kaya untuk orang Indonesia. Kaya. Untuk orang Indonesia kaya. Ya. Ukuran pejabat 2 periode politik 10 tahun. 10 tahun itu Oke. ukurannya berlebihan, sederhana, miskin atau tolol. Kaya kan? 10 tahun. Tabungan 1 miliar. 1 miliar. Oke. 10 tahun. Kaya, miskin, tolol atau sederhana? Tetap kaya katanya. Tetap kaya. Ya. Oke. Karena ngelihatnya ke atas. Kalau ngelihatnya ke atas mungkin jawaban tadi. Rata-rata. Oke. Rata-rata. Bang, Enggak, rata-rata Bentar, dengan bentar. pengamat politik, Anda dengan penonton. profesor misalnya. Penonton mau coba ngomong. Iya, nanti. Oke, monggo. Enggak, saya mengatakan itu gini, betul ada kesenjangan. tapi yang Berani nggak kita bikin aturan undang-undang membatasi tingkat kesenjangan gaji terkecil dan tertinggi di Indonesia kita tetapkan. Berani nggak kita buat undang-undang seperti itu? Untuk pejabat ya maksudnya? Ya seluruh dari rakyat yang paling miskin sampai bangsa warga negara Indonesia yang paling kaya katakan kita tetapkan lipat gandanya mungkin paling banter 6 kali lah. Nggak boleh dari yang paling miskin sampai yang paling kaya. 10 kali lah maksimal Oke misalnya. lah 10 kali lah. Jangan sampai ada ribuan kali ya. Berani nggak? Katakanlah UMR 5 juta misalnya UMR Jakarta. sampai gaji DPR sampai gaji presiden. Maka gaji BUMN. tertinggi yang boleh Ya, ada berani nggak kita tetapkan 50 itu? juta begitu kan? Ya, berani 5 nggak? juta dengan 50 Karena juta. kalau nggak akan liar nanti ukuran kaya dan miskinnya. Saya sepakat yang berlebihan selama ini. Saya sepakat berlebihan. Bang, Baiklah kita apakah- pakai ukuran berarti- objektif. berarti kan kita tadi- pakai ukuran objektif ya. Enggak. Saya suka Bang Misu gini, institusional. Nggak, statement saya tadi, ingin saya ngomong gini. mengembalikan. Saya Nggak, ngomong- kita ngurus negara nih. Saya ngomong gini loh, Bang. Solusi harus kelembagaannya, solusi harus regulasi ya. Solusi harus regulasi ya. Berani nggak kita berbicara seperti itu? Kita bicara, ayo kalau gitu silakan ajukan itu sebagai tuntutan soal undang-undang penggajian nasional. Oke. Kalau memang berani, nggak masalah, bagus. Saya setuju. Saya lahir dari pemikiran politik yang setuju gagasan itu. Saya setuju. Saya setuju agar tidak ada kesenjangan antara bangsa Indonesia. Ya itu yang disebut dengan keadilan ekonomi. Betul, artinya keadilan kita solusi politik. kelembagaan. Karena kita ini Bang, solusi kelembagaan ya, bukan kalau kita berbicara tentang koreng-koreng, banyak banget koreng. Saya sepakat, banyak banget koreng. Mari kita selesaikan satu persatu. Kita tetapkan undang-undang sistem penggajian nasional. ini kan yang dibilang oleh Karl Marx itu bahwa kesenjangan ini makin mengangah sehingga pejabatnya itu nggak sensitif lagi Bang. Gaji tantimnya saja Bank Mandiri itu sampai 8 miliar per bulan. Ya kan? Itu diberhentikan Pak Prabowo hari ini. Tantiem setahun dong. Ya, tapi dihitung gajinya saya dengar pupuk Indonesia Ya, saja oke, gajinya besar. per bulan itu 2 miliar loh Bang. 2 miliar gaji pupuk Indonesia itu. Per bulan Anda bisa bayangkan. Makanya itu. Dengan gaji saya sebagai dosen Anda perlu tahu saya menangis sebenarnya. Ya kan? Menangis saya. Baik, saya sepakat. Bahkan kita untuk Serdos disuruh tes ini, administrasi ini nggak lolos. Nggak komplain itu saya sepakat. Itu nggak adil Bang, nggak Komplain fair. sepakat. Nggak Kita fair. mau solusikan, kita cari solusi ya. Ya. Kita cari solusi ya. Solusi Makanya- kelembagaan, solusi sistem. Solusi sistem dan kelembagaan nih. Karena kita mengatur 280 juta orang. Pasti akan ada banyak keluhan yang mengulang lebih baik lagi ya. Tapi artinya mari kita cari solusi kelembagaannya. Syaratnya satu konsolidasi nasional harus diperkuat. Karena pasti akan ada resistensi luar biasa. Pasti akan ada resistensi luar biasa. Konsolidasi politik pro-demokratis bersama pemerintah yang misalnya setuju dengan gagasan itu harus diperkuat. Karena resistensi akan luar biasa. Ada konsekuensi sosial dari setiap langkah-langkah politik. Yang melawan, ya oligark tentu saja. Kedua, kita hadapi yang lain. Digitalisasi, robotisasi, melahirkan banyak PHK. Pabrik makin nggak butuh orang. Berani nggak kita mengatakan aturan, setiap buruh yang dipecat oleh pabrik yang melakukan digitalisasi,
robotisasi, dan mekanisasi, nggak cukup dikasih pesangon. Tapi kasih saham dari perusahaan yang memecatnya. Sehingga dia secara fisik tidak bekerja di perusahaan itu, tetapi dia punya share seberapa kecil pun share itu pada perusahaan yang sudah melakukan robotisasi. Satu itu lagi. akan kita harus solusi-solusi yang konstruktif. Bang, saya nggak ngerti Saya sepakat. terlalu tinggi seperti ini bahasanya, Bang. Bukan Mohon terlalu maaf, tinggi. saya langsung begini aja, Bang. Pak, Anda pengamat politik ya, bukan Anda pengamat politik. Iya, tapi rakyat hari ini itu nggak bisa paham dengan kondisi seperti ini lagi, Bang. Sudah Kalau to the point. tugas intelektual, Ya. tugas intelektual organik, contoh, Bang, saya mau tugas ngomong. intelektual organik, kata Gramsci, Bang. adalah menjadi juru bicara intelektual Ya, atas kasar masyarakatnya. Gini, tugas intelektual organik adalah membangun Bang, dari keresahan-keresahan saya kecil ngomong di sedikit dalam aja, eagle, sedikit aja. di dalam cara pandang yang makro, kemudian turunkan menjadi sebuah gerakan, turunkan menjadi sebuah transformasi. Kebetulan presiden kita suka dan sangat welcome dengan ide-ide seperti itu. Oke, Bang, sebentar. Satu saja pertanyaan sedikit aja, Ya, Bang. ya, ya. Saya mau tenangkan dulu dikit aja nih. Ya. Ya, karena gini, forum ini jangan jadi forum. Kita udah tahu masalahnya. Satu persatu ada soal kesenjangan Contoh, gaji, Bang. Ini, soal ya, Bapak nggak mau elitisme, berhenti, bentar. pamer. Ya, kita selesaikan solusinya. Kelembagaan kan? Ya. Oke, sebentar Sana, aja, ya. Bang. Presiden Prabowo kita ini, Bang, sedang gagah-gagahnya di Prade Bestel, Prancis. Dignitinya, prioritas dihormati betul. Sekarang kegagahan itu kan hilang, Bang. Karena ketidakmampuan dia mengurus di dalam negerinya. Padahal pada saat yang sama, dialah yang kemudian meluncurkan token listrik gratis untuk PLN. Dihalangi oleh pembantu-pembantu pejabat yang bangsat ini, ya kan? Jangan menggunakan kata itu. Jangan menggunakan kata itu. Token listrik gratis setuju nggak? Ya kan? Setuju, berdampak nggak? Berdampak, Bang. Itu dihentikan. Padahal itu rakyat loh yang menikmati listrik gratis. Kapan lagi kita menikmati listrik gratis gitu loh? Betul nggak? Itu fakta, nggak perlu rapat banyak itu, Bang. Nah, contoh, kita hidup, mati di situ, lahir di situ, dan berkeluarga, kita bersama keluarga, itu dipajakin oleh negara, Bang. Rumah kita hidup, Bang. Dipajakin negara, diperas, habis itu dimaki kita. Masa tempat kita tinggal dipajakin juga. Ini ada pasal 33, bumi, air, kekayaan alam dikuasai, dimiliki oleh negara. Kenapa enggak itu yang diambil? Ya kan? Kenapa harus pajak rumah kita hidup dibayar juga? Ya kan? Itu kan dikuasai, dimiliki oleh negara. Ya kan? Enggak perlu itu diambil. Ini banyak ini tambang ilegal, batu bara, ya kan, sawit. Ini banyak nih. Kalau gaji dosen dinaikkan tidak masalah. Ini ya kan? Ini oke lah perampasan aset. Termasuk saya mendukung undang-undang ITE itu. Berani nggak presiden? Tolong cabut, ya kan? Oke. Jadi menurut saya, Bang, ini adalah mewakili. Saya tadi berdoa satu. Saya berdoa. Ya Tuhanku, saya bilang, tolong mudahkan lidah saya untuk berbicara tentang rakyat. Tidak lagi bicara tentang, saya bicara teori, oke, Bang. Split ticket voting, bicara tentang Tapi gini, saya saksi, saya udah kenal Bung Ipang ini bertahun-tahun, dan baru kali ini ia berapi-api ngomong seperti ini. Saya yakin ia ngomong dari hatinya dia, meskipun soal kebenaran perlu dibuktikan.